Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada program Kopi Tumpah, buka matanews.id. Kali ini saya akan membahas plus minus penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Saat ini saya sedang terhubung dengan salah satu legislator DPRD Makassar yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Wahab Tahir. Eh, Selamat malam Pak Wahab. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Wahab? Alhamdulillah baik. Keluarga? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya. Eh, Kemarin ini Pak Wahab, Menkes, Menteri Kesehatan Pak Terawan sudah menyetujui PSBB. Kira-kira bagaimana Pak Wahab sendiri melihat urgensi PSBB itu? Apakah sudah tepat atau justru telat? Ya, saya harus menyatakan sebagai wakil rakyat jujur mengatakan bahwa PSBB di Kota Makassar ini masuk kategori telat ya. Seharusnya lebih awal diberlakukan PSBB itu tadi. Tapi sekali lagi itu tadi bahwa berpulang kepada nawa itu dan keinginan pemimpin itu sendiri untuk melakukan pembatasan skala sosial berskala besar. Karena itu tadi bahwa ini kan pandemik, dia bukan lagi apa ya epidemik, dia pandemik, dia sudah sebuah penyebaran virus yang memang teman-teman wartawan, seluruh tokoh masyarakat menggedor selama kurang lebih 2 minggu. Akhirnya Makassar sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan PSBB di Kota Makassar. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lah PSBB-nya itu sudah Iya Pak. Mungkin Pemkot mungkin atau pemerintah kota Makassar diminta untuk segera membuat perwali. Unsur-unsur kira unsur-unsur apa saja yang harus dimasukkan ke dalam perwali itu Pak Wahab? Ya kalau bicara soal perwali kan orang bicara soal payung hukum. Orang bicara soal payung hukum, orang butuh kepastian hukum. Kalau dia PSBB berarti breakdown-nya pasti ada perwali, turunannya akan seperti itu. Kenapa itu penting? Karena mengatur apa-apa saja yang menjadi kewenangan orang, apa-apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah dan apa-apa saja yang tidak dibolehkan. Sehingga semua orang patuh dalam PSBB itu tadi, dalam tujuan untuk kemudian kita mendapatkan manfaat yang besar itu adalah memotong migrasi penyebaran penyakit virus COVID-19 tadi. Kalau ditanya hal-hal apa saja yang paling penting, yang urgen, ya itu tadi. Yang urgensi itu adalah menghalangi orang berkumpul, lantas mengurangi aktivitas orang melintas di dalam satu wilayah, sehingga potensi lebih penyebaran COVID-19 itu sangat besar, karena hampir seluruh pendapat para ahli epidemiologi soal virus mengatakan bahwa salah satu penyebaran virus terbesar itu adalah kontak langsung lewat manusia dari manusia ke manusia. Makanya PSBB ini penting, hanya itu tadi bahwa sekali lagi perwali itu penting karena itu mengatur hak-hak dan kewajiban warga masyarakat dan sekaligus mengatur hak dan kewajiban pemerintah kota Makassar. Satu toko yang melakukan perlawanan dalam tanda petik pada saat ingin ditutup paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Mereka melakukan perlawanan. Ya namanya himbauan itu ya sebenarnya tidak berkekuatan, tidak wajib orang ikut. Namanya himbauan itu ya bisa iya bisa tidak. Tetapi dalam PSBB ini tadi karena ada perwali tidak boleh lagi tidak lagi sebatas himbauan, tetapi sudah semacam kewajiban untuk melakukan pembatasan ruang gerak kepada semua orang yang ada di Kota Makassar, kecuali beberapa hal yang memang dimungkinkan untuk bergerak beroperasi di Kota Makassar. Iya Pak, lanjut mungkin terkait mungkin pemberlakuan mungkin PSBB
bagaimana mungkin skenario pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat untuk penyalurannya mungkin menurut Pak Wahab sendiri bagaimana Pak? Ini saya baru saja pulang koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial ini kan salah satu dinas yang diberikan kewenangan khusus dalam PP Permendagri 21 2020 soal jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu ada 3 dinas dalam rangka tanggap bencana ini, dinas kesehatan, bencana dengan dinas sosial. Dinas sosial khusus ini untuk jaring pengaman sosial. Distribusi sembako itu kan harusnya melalui mekanisme yang baku, melibatkan komponen-komponen pemerintah dan stakeholder pada level bawah RT RW. Kenapa itu penting? Karena itu tadi, agar tidak kemudian menimbulkan masalah baru di tengah-tengah kita. Ada budaya yang kurang bagus yang berlaku di Republik ini, termasuk di Kota Makassar. Pada saat ada pembagian, seolah-olah mereka berhak, padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu, mekanismenya kita serahkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk membuatkan semacam sebuah payung hukum, aturan, siapa-siapa saja yang berhak kemudian mendapatkan paket bantuan sembako dari pemerintah Kota Makassar selama tanggap darurat COVID-19, begitupun pada saat diperlakukan PSBB. Ingat, kita kan menginginkan orang PSBB, salah satu tujuan kita melakukan PSBB adalah menginginkan orang kurang bergerak, tidak keluar dari rumah. Kalau orang tidak keluar dari rumah, berarti dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yalah itu tadi. Mereka tidak keluar rumah, berarti potensi pendapatan mereka berkurang. Maka dengan sendirinya, kewajiban pemerintah melakukan policy intervensi untuk menyiapkan asupan gizi. Itu perintah kewajiban pemerintah Kota Makassar. Soal distribusinya kita serahkan ke pemerintah Kota Makassar. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah cukup bagus, bekerja sama dengan dengan jajaran kepolisian dan jajaran TNI, sehingga kemudian pendistribusian itu bisa lebih maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Ya, mungkin ya. Kira-kira seoptimis apa kira Pak Wahab penerapan PSBB untuk menekan langkah laju ini terjangkit corona Pak di Makassar? Apakah menekan? Ya. Kalau bicara soal optimisme, berpulang kepada masyarakat, tingkat kedisiplinan masyarakat. Seluruh ahli soal virus ini menyatakan bahwa salah satu tingkat penyebaran yang tinggi itu adalah kontak langsung manusia dengan manusia. Iya, betul Pak. Betul. Dengan PSBB ini kan pembatasan sosial berskala besar, atau social distancing atau physical distancing. Kalau ini berkurang, maka insya Allah penyebaran itu bisa terputus selama kurang rentang waktu 14 hari masa inkubasi tadi. Tetapi sekali lagi berpulang pada kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu, kita berharap PJ Wali Kota Makassar setelah jajarannya dengan Forkopimda melakukan konsolidasi total dalam sebelum pemberlakuan PSBB, lakukan edukasi, penyampaian kepada warga masyarakat betapa pentingnya PSBB ini tadi, sehingga hasil yang kita dapatkan betul-betul bisa maksimal. Kan kasihan kalau kita sudah melakukan PSBB, kalau namun demikian hasilnya tidak maksimal memotong mata rantai penyebaran virus COVID-19. Makassar ini adalah salah satu epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kita berharap dengan PSBB tadi memutus mata rantai pergerakan manusia sehingga memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita berharap kepada seluruh keluarga kita, saudara kita di luar Kota Makassar untuk tidak masuk Kota Makassar kalau tidak terlalu penting sehingga bisa maksimal. Intinya kedisiplinan kita. Dan yang paling bagus kalau mau bicara soal kedisiplinan, kita semua ini memberi teladan kepada rakyat. Jangan kemudian kita yang berlaku PSBB malah kita yang muncul di tengah-tengah lapangan. Soal akhirnya mendegradasi semua perilaku kita ke depannya seperti itu. Ya. Halo. Ya.
Apa kira-kira kelemahan dari percepatan penanganan COVID-19 ini di Kota Makassar menurut Pak Wahab mungkin? Ya jujur saya katakan bahwa pemerintah Kota Makassar dalam awal-awal pandemik ini pertama kurang serius, cenderung bergerak sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi dengan baik. Kemudian ada kesan memandang enteng virus ini. Itu yang saya istilahkan bahwa pemerintah Kota Makassar, PJ Wali Kota ini membuat lucu-lucuan yang tidak lucu. Apa itu PSBK? PSBK itu tidak dikenal dalam narasi hukum maupun norma dan kaidah hukum soal penanganan percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itu, menurut saya, ya, itu tadi bahwa ada keseriusan, kita kerja konsolidasi bagus, kerja wibawa pemerintahan ini harus bagus. Kemarin itu saja dana bantuan belanja tidak terduga 30 miliar itu. Kalau bukan karena desakan teman-teman DPR, khususnya Komisi D, barangkali dana itu belum cair sampai sekarang. Alhamdulillah dana itu sudah cair dan sudah dibelanjakan di dua dinas, itu Dinas Kesehatan 26 miliar, penanggulangan bencana 4 miliar. Tetapi sekali lagi, dana tadi itu belum cukup, karena menurut perkiraan para ahli, pada orang-orang yang berkompeten, pandemik ini diperkirakan sampai akhir tahun. Ya paling tidak kita harus mengonsentrasikan APBD kita, dari APBD Kota Makassar untuk kemudian ya lebih fokuslah dalam penanganan pandemik ini. Belanja modal kita perintah Permendagri SKB bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan memerintahkan belanja modal kita APBD 2020 50% dibelanjakan dalam tanggap darurat COVID-19 ini. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin Pak Wahab. Ya. Kira-kira apa harapan Bapak kepada pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PJ Wali Kota dan warga Makassar pada umumnya mungkin Pak, harapan terakhirnya mungkin. Pertama, ya kepada warga Kota Makassar dulu lah. Kalau PJ Wali Kota ini kan saya sudah tidak terlalu percaya kemampuan dia mengelola pemerintahan. Kepada warga Kota Makassar, saya himbau kepada seluruh keluargaku, saudaraku, pada saat perlakuan PSBB, itu untuk kemudian disiplin dan tidak keluar rumah dalam hal yang tidak terlalu penting. Karena pergerakan migrasi penyakit ini, virus ini diakibatkan oleh kontak langsung manusia dengan manusia. Kalau tidak penting, jangan keluar. Jaga pola hidup sehat, perbanyak berdoa. Karena sekarang ini selain doa, banyak hal yang kemudian tidak bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Amin, amin. Kalau PJ Wali Kota ya silahkan buat legacy dalam pemerintahan Anda supaya Anda dikenal sebagai pemimpin yang mampu berbuat yang luar biasa di tengah-tengah keadaan luar biasa seperti ini. Jangan membuat perilaku biasa-biasa saja di tengah-tengah keadaan luar biasa seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Wahab atas waktunya. Mudah-mudahan kita berharap bersama mungkin semoga musibah ini cepat berlalu. Titip salam sama keluarga Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa banyak bicara, berdiskusi soal penanganan ini, karena kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada saat pemberlakuan PSBB di Kota Makassar. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.